Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan UAS kelompok BI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristal Suneka. Kami di kelas FI BI 19 pagi. Di sini saya akan menjelaskan skrip yang pertama. Skrip yang pertama itu adalah import. Import library atau data. Nah, di sini itu fungsinya untuk menginstal library yang akan kita gunakan. Nah, library yang akan kita gunakan itu seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seabon, dan selanjutnya. Selanjutnya itu ada script yang bernama pd react cfg. Nah, itu untuk memanggil file yang kami gunakan. Nah, di sini file yang kami gunakan itu adalah file store. Selanjutnya itu adalah perintah script file store, tugas UAS, sub. Sub itu untuk menampilkan berapa sih kolom dan barisnya di dalam file store-nya. Nah, di sini sudah ada kalau file store-nya itu 730 baris, sedangkan kolomnya itu terdiri dari 13 kolom. Selanjutnya, kalau emang kita pengen menampilkan nama-nama kolomnya, kita memakai perintah info. Info itu untuk menampilkan kolom yang terdapat dalam data JavaScript-nya atau yang terdapat dalam file-nya yang kita gunakan. Nah, perintahnya itu memakai info. Di sini sudah ada 13 kolom, terdiri dari order ID, order priority, order quantity, status, feed mode, profit, customer name, region, customer segment, produk kategori, produk subkategori, produk main, dan produk container. Selanjutnya itu kalau kita pengen menampilkan 5 data paling teratas, itu kita menggunakan head. Head itu fungsinya untuk menampilkan 5 data. Karena saya mau menampilkan 5 data, berarti saya menulis dalam kurungnya itu 5. Kecuali kalau misalkan saya mau menampilkan 10 data paling teratas, saya menggunakan head, dan dalam kurungnya ini saya tulis 10. Selanjutnya itu adalah data understanding. Nah, kalau saya pengen menampilkan colon, min, mark, man, itu saya menggunakan perintah JavaScript. Nah, perintah JavaScript itu untuk menampilkan colon, man, min, mark, tapi dalam bentuk baris. Colon, man ini dalam bentuk baris. Kecuali kalau misalkan kita pengen menampilkan colon, man, terus min itu dalam bentuk kolom, kita tambahkan perintah transpose kayak seperti ini. Tambahan perintah transpose. Transpose itu berfungsi untuk menampilkan colon man itu dalam sebuah kolom. Kecuali kalau misalkan kita mau menampilkan colon man, min, max itu dalam bentuk baris, kita menggunakan deskripsi saja.
Selanjutnya tuh di sini ada perintah deskripsi. Deskripsi display tugas buah deskripsi sama perintah transport. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Nah, deskripsi itu untuk menampilkan rangkuman spesifik dari dataset yang digunakan. Kalau perintah transport itu untuk menampilkan rangkuman spesifik yang sudah ditransport. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Selanjutnya itu ada data visualisasi. Tapi di sini kok visualisasinya kok menampilkan menampilkan diagram-diagramnya. Nah, kalau kita pengen menampilkan diagram tapi dalam bentuk kolom, maksudnya diagram, tapi kita tuh pengen nampilin diagram tapi satu persatu diagram kolomnya. Misalkan saya mau menampilkan kolom order ID, tapi dalam bentuk diagram. Nah, kita pakai control. Control itu untuk menampilkan diagram. Nah, di sini kami menampilkan 13 diagram itu terdiri dari order ID, order priority, order quantity, sellers, model, profit, customer name, region, customer segment, produk kategori, produk subkategori, produk name, produk kontainer. Nah, selain itu ada perintah plot variable. Nah, plot variable itu untuk menampilkan kolom pada dataset yang sedang digunakan. Nah, kami di sini menggunakan dua kolom, yaitu kolom customer name dan order quantity. Nah, di dalam ini tuh bisa dirubah ukurannya. Ukurannya kita tuh mau pakai ukuran berapa bisa dirubah. Di sini saya menggunakan ukuran 10,4. Perintah selanjutnya itu adalah script dari core. Core itu artinya bertujuan untuk mengecek korelasi pada data atribut yang digunakan. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya itu ada perintah dari PLT figur. Nah, itu tuh kayak misalkan kita tuh menampilkan fiturnya loh. Fiturnya tuh ada order ID, order quantity, sales, dan profit. Selain itu, di sini ada script yang namanya box plot. Box plot itu kami menggunakan tiga kolom. Terdiri dari fit model, profit, dan order quantity. Maka hasilnya akan seperti ini. Selain itu, di sini adalah kayak hasil grafik atau diagram mungkin. Kalau salah, mohon maaf ya. Di sini ada perintah
call. Call itu terdiri dari di sini call-nya itu saya memasukkan beberapa kolom, yaitu kolom order quantity, order ID, fit mode, profit, terus dan order view. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya itu data processing. Nah, data processing itu akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang tadi teman saya bacakan. Di sini ada 4 data pre-processing. Di sini ada script cek duplikasi data. Maksud dari data di sini yaitu menduplikasi data. Selanjutnya di sini ada cek missing value dan cek null. Sebentar, kita scroll dulu. Di sini cek null di sini mengecek apakah terdapat missing value data yang digunakan atau tidak. Nah, selanjutnya kita cek bawahnya lagi. Di sini ada cek jumlah surveyed dan tidak dapat setiap kolom produk kontainer. Pada di script di sini, con ini nih, untuk mengecek jumlah subprivate dan tidak pada setiap kelompok produk kontainernya. Nah, selanjutnya di sini cek rata-rata pada produk kontainer. Maksudnya di sini sama saja seperti yang di atas tadi, cuman di sini yang membedakannya kalau di sini pakai count, kalau di sini pakai mean. Nah, mean di sini bermaksud untuk mengecek jumlah rata-rata produk kontainernya. Selanjutnya, di sini ada imputasi missing value none pada atribut produk dengan now. Jadi di sini sama seperti kita lakukan imputasi missing value none pada atribut produk kontainer dengan now dan kita cek nullnya. Nah, kita cek null kembali dan hasilnya tidak terdapat nol. Nah, kita cek kembali nolnya dan ternyata tidak terdapat nol. Selanjutnya di sini. Selanjutnya pada script drop atribut yang tidak penting. Di sini maksudnya itu menginput atribut yang tidak penting. Di sini kita menghapus atribut customer name. Sepertinya customer name, produk kategori, region, order priority, product name. Nah, selanjutnya di sini menghapus no-nya. Nah, di sini kita menghapus no-nya pada customer segment. Nah, ini cek nullnya. Selanjutnya di sini ada imputasi data dengan median. Untuk mengimputasi data dengan median dengan tulisan yang warna pink ini, itu hanya warning saja nih. Ini tuh tulisan ini cuma warning, jadi tidak bermasalah. Gitu. Comment shift mode fungsinya untuk mendrop kolom atau baris shift mode. Nah, ini dia nih, shift mode ini. Cek null di sini fungsinya untuk mengecek null dari data yang di atas tadi. Nah, itu dicek dari data yang atas tadi. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Agustina. Saya dari kelas SIBI 19 reguler. Di sini saya akan
melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dengan tugas UAS kelompok bisnis intelijen. Jadi di sini kita lanjutkan di script 46 di mana di sini terdapat check null. Check null di sini berfungsi untuk mengecek nol dari data yang di atas. Selanjutnya di sini ada dropna. Dropna di sini berfungsi untuk mendrop data atau baris yang ada missing value pada atributnya. Lalu setelah melakukan drop data, kita akan mengecek nolnya kembali dan di sini itu hasilnya 0. Selanjutnya di sini tugas klinis SAP di mana SAP di sini berfungsi untuk melihat jumlah baris berubah dari 1309 menjadi 1308 dan jumlah fitur dari 14 menjadi 9. Dan di sini hasil punya kami adalah 730,8. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan remove data outlier pada fitur profit yang lebih dari 500. Selanjutnya, tahap selanjutnya, di sini kita juga melakukan save, yaitu di mana kita mengecek kembali ketika datanya sudah di-remove, ketika data outlier-nya sudah di-remove dan berubah menjadi 1394 karena hasil remove outlier. Dan di sini hasil kami di sini 616,8. Dan selanjutnya di sini kita lakukan dataset head ya. Kita melakukan untuk head di sini untuk menampilkan data setelah di pre-processing. Lalu setelah itu selanjutnya kita menjalankan info. Info di sini itu untuk melihat data yang ada pada dataset yang digunakan. Di sini masih banyak terdapat tipe objek. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan label encoding data kategorikal yang masih string ke numeric value. Ya. Dan di sini setelah melakukan encoding data, kita lihat lagi dengan menjalankan info dan di sini sudah tidak terdapat tipe objek. Selanjutnya di sini kita melakukan data modeling ya. Di sini X ya di sini bertujuan untuk memisahkan kolom label kelas dengan kolom atribut. Di mana di sini kita lakukan except X di sini yaitu terdapat 616,7 dan di sini kita lakukan Y set yaitu jumlahnya 616. Selanjutnya kita lakukan normalisasi. Normalisasi pada standar scalar. Dan selanjutnya kita lakukan reduksi dimensi menggunakan PCA. Ini adalah hasil dari reduksi dimensinya. Selanjutnya di sini kita melakukan filter selection rank. Filter based data tidak berubah, hanya berkurang jumlah fitur menjadi 2 fitur ya. Selanjutnya setelah itu kita lakukan klasifikasi menggunakan decision tree pada data sebelum direduksi, di mana di sini akurasinya terdapat 0,056451612903225805. Oke,
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.